hari Selasa jam 7 sampai 8.20. nanti jam 1.2 nih. Untuk tujuan pembelajarannya ini dua kategori ya Pak ya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis perangkat keras komputer. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer. Jadi nanti Pak Ali menggunakan metodenya. Kalau untuk menggunakan gambar kita pakai pinset itu anak suruh mengenali yang mana perangkat kerasnya dan yang mana fungsinya. Nanti anak-anak maju satu persatu. Saya kerja komputernya kemudian menentukan yang mana perangkat kerasnya dan yang mana fungsinya. Walaupun tidak alatnya langsung tapi tulisan. Dari gambar-gambar itu ya Pak. Iya, jadi dan waktu sini waktunya jadi bisa mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti bisa lancar sesuai dengan keinginan kali dan anak-anak juga langsung bisa memahami apa yang terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita seperti biasanya berdoa dulu. Ayo pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa zidni Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai software. Ada yang ingat software apa yang kita pelajari kemarin? Ya? Perangkat keras. Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita buat kesepakatan kelasnya. Tahu kan kesepakatan? Kesepakatan itu di antara dua belah pihak, antara murid dengan seorang guru ya. Itu semacam peraturan tapi tidak terlalu mengikat ya. Yang pertama, kelas lab harus dalam keadaan bersih ketika masuk. Setuju? Yang kedua, masuk tepat waktu. Yang ketiga, selama pembelajaran tidak membawa makanan dan minuman. Yang keempat, tidak menggunakan komputer untuk kebutuhan lain di luar pembelajaran. Jadi waktu praktikum tidak boleh main game atau browsing. Kemudian yang terakhir, tidak meninggalkan kelas atau lab kecuali ada kebutuhan mendesak. Setuju? Jadi poin 1 sampai 5 ini kita setuju sama-sama ya? Nah, kita ada tambahan lagi? Tidak, oke. Selanjutnya langsung aja kita mulai pembelajaran yang kedua. Setelah kemarin kita belajar tentang software. Ada yang tahu contohnya apa software itu? Microsoft PowerPoint. Ya? Microsoft Excel. Microsoft Word. Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word. Itu yang kita pakai kemarin ya? Itu contoh dari software yang paling sederhana yang kita gunakan tiap hari, yang sering digunakan itu ya, untuk mengetik, untuk mengolah angka, untuk presentasi ketiganya dia. Kemudian kita lanjut
topik tentang hardware. Hardware. Ada yang pernah dengar kata hardware? Apa itu? Ya, hardware nama lainnya perangkat keras. Kalau sobat kemarin perangkat lunak. Jadi perangkat keras yang bisa dilihat, diraba, dipegang, dan dirasakan ya. Intinya bisa dilihat oleh mata ya. Kemudian macam-macamnya hardware ada. Ada empat. Satu input, jadi empat komponen ini sudah pasti ada di dalam komputer. Salah satu ini nggak ada, atau input nggak ada, atau proses nggak ada, output nggak ada, salah satunya ini, apa bisa bekerja dengan maksimal komputernya? Tidak. Ya. Kalau punya keyboardnya nggak ada inputnya, berarti nggak bisa mengerti. Prosesnya nggak ada, apa lagi? Dia nggak bisa nyala. Dia bekerja. Itu pembukaannya. Kemudian ini sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Satu, apa tujuan pembelajaran kita? Menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input dengan tepat ya. Yang kedua, menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input dengan tepat. Yang ketiga, menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output dengan tepat. Yang terakhir, tentunya sama dengan ini, menunjukkan perangkat storage ya, atau penyimpanan. Ini tujuan pembelajaran kita pertemuan kali ini ya. Ini perangkat keras kita tadi ya. Hardware adalah segala piranti komponen dari komputer yang sifatnya dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat digaba ya. Termasuk ini tadi perangkat input, proses, output, storage atau penyimpanan ya. Ini input base, ngomongnya input device ya. Tapi dibacanya perangkat masukan ya. Itu artinya input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat yang berfungsi memasukkan. Kata kuncinya apa nih? Masukkan. Kata kuncinya ini ya. Kata kuncinya memasukkan. Input contohnya apa? Keyboard. Dia memasukkan huruf atau apa? Ini contohnya keyboard. Ya. Ini di laptop ya, bisa. Kemudian mikrofon, suara, webcam. Untuk mengambil foto biasanya terletak di perangkat laptop atau komputer. Mouse. Scanner.
kemudian diproses. Proses device atau perangkat pemroses adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah, memproses ya, informasi yang telah diinputkan oleh siapa tadi? Diinputkan oleh siapa? Inputan ke dalam komputer. Ini apa? Prosesor. Ya, the proses memori, VGA card, kemudian motherboard. Ini papan, ya, papan yang berisi peralatan-peralatan komputer. Bisa dibahaskan di situ. Terus contoh ditanyakan di sini ya. Power supply. Sesuai namanya, power supply. Power supply, ya, power supply ya. Supply dari dia menyediakan ya. Power ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Output device. Keluaran ya. Jadi output device ini jadi apa nih? Ya tahu. Monitor ya, secara visual. Kemudian printer ya, kertas speaker untuk membunyikan lagu ya. Jadi maknanya ini perangkat keras adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari kesalahan pengolahan proses. Jadi habis diinput, kemudian diproses. Setelah diproses, dia dituangkan. Kemudian yang keempat apa anak-anak? Storage atau media penyimpanan. Dan di storage ini bisa dikeluarkan dulu sebelum di output, bisa disimpan dulu ya di dalam media penyimpanan. Storage itu ada dua, storage internal dan storage eksternal. Ini storage internal yang biasanya berada di dalam komputer, bisa juga dipakai di luar dikasih USB bisa. Kemudian SSD. Nah, solid state drive ya. Ini fungsinya sama dengan hard disk, cuma teknologinya lebih canggih, lebih cepat ya. SSD fungsinya sama tapi kecepatannya lebih. Kemudian hard disk eksternal. Nah ini yang kita bahas tadi. Ini hard disk internal, ini hard disk eksternal. Yang internal di dalam, yang eksternal di luar. Ini apa anak? Flash drive atau flash disk yang kecil, bisa dibawa kemana-mana. Ini CD-ROM, ini penyimpanan yang agak lama ya, CD-ROM, kaset dalam CD ya. Oke, sampai sini ada belum paham? Sudah paham? Alhamdulillah. Sekarang kita beranjak ke tugasnya. Kemarin kita sudah membagi kelompok kan ya? Ya. Kelompok kemarin setiap anak berarti 4. Silakan bagi. Silakan yang kita bagi kemarin. Ya, ini dengan ini. Ayo kita berbalik kondisikan. Ya, kan.
Jadi tugasnya kalian mengidentifikasi seperti tujuan belajar kita ya, mengidentifikasi perangkat keras, input, output, dan proses kemudian storage. Ada 4 ya, ada 4 yang harus sama identifikasi: input, proses, output, storage. Masukkan, proses, keluaran, penyimpangan. Oke, yang bawah kita kurikulum merdeka dibuka kalau halaman 7 coba. Ini Pak Ali bagikan rekam jejak dulu. Kita lengkapi. Di sini ada perangkat hardware. Sama lengkapi namanya. Terus dia masukkan ke mana? Input device, process device, atau output device, atau storage device. Storage device ya. Nanti Pak Ali bagikan kartu. Tetapi semua ini yang dapat kartu ini juga disesuaikan. Masing-masing kelompoknya ngambil kartu ke Pak Ali. Ambil 3, 2, 3. Amin. Oke. Ya. Kemudian. Ya. Semua. Sudah semua. Ini dah. Sudah. Jadi yang diutamakan sama kerjakan yang ada di kertas, yang ada di pilihan. Nanti
dikerjakan semua. Nanti yang diutamakan, nanti yang dipresentasikan itu ya. 3 kali sesuai yang dibaca kali. Dibuka kitabnya ya, kalian punya ya, halaman 72. Jadi yang termasuk kategori mana dicetak ya? Di situ ada nama perangkat, itu namanya bukan. Dia termasuk input device, proses device, output device, proses device nanti dicetak. Kemudian kalau sudah nanti diidentifikasi fungsinya ya, nanti Pak Ali menyiapkan fungsinya di sana. Silakan diambil sesuai dengan yang ada di gambar itu ya. Ya, oke. Yang merasa sudah silakan ambil ini fungsinya, fungsi dari perangkat tersebut.
Ingat ya, dikerjakan semua, cuman sampai spesialisasi yang ini juga ya. Yang sudah, yang tahu fungsinya hardware-nya silakan maju di depan. Di sini ada. Silakan maju di depan. Yang sudah tahu fungsi hardware-nya. Silakan ambil depan, dicari. Apa? Kolektor. Terus apa lagi? Keyboard apa? Itunya apa? RAM. Ayo. Ya, apa ini? Lihat mikrofon. Apa mikrofon ayo?
Sudah diambil ya? Kalian sudah tahu fungsinya? Tinggal 8, ada yang belum mengambil fungsinya. Ayo, fungsinya diambil. Kamu sudah kan? Akan diambil. Sudah, sudah. Sudah dari bawah ya, dari bawah. Dan tinggal menyalin berkas menjadi data digital. Ini menyalin berkas dari data digital. Yang punya scanner ini, saya bedakan yang punya scanner. Ini yang punya titik-titik. Titik-titik apa ini? Nah, sudah anak? Kalau sudah, mari minta tampil beberapa kelompok. Yang pertama, kelompoknya Nuri. Ayo Nuri. Nuri, kelompoknya Nuri. Kelompoknya Nuri.
adalah anak yang tidak menampilkan video gambar atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dalam permukaan datar seperti tembok dan lain-lain. Apa tadi? Proyektor. Proyektor. Sampai dapat proyektor tak? Ya. Proyektor. Mana gambarnya di bawah? Proyektor. Fungsinya apa? Menampilkan video gambar atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok dan lain-lain. Jadi proyektor fungsinya kata kelompok 1 mengenai fungsinya untuk menampilkan gambar dari komputer ke media lain. Ya. Kemudian yang kedua, apa ini? Apa? Random access memory. Apa fungsinya nak? Ya, menyimpan memori. Kemudian satu lagi apa? Layar monitor itu apa? Untuk menampilkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya benar semua. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 yang tampil kedua kelompok 8. Ayo lah. Kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Saya akan menjelaskan tentang keyboard. Keyboard, apa nama keyboardnya? Keyboard, fungsinya apa keyboard? Untuk mengeluarkan huruf, Pak. Untuk menginputkan huruf. Ya, kemudian yang kedua speaker. Untuk mengeluarkan suara. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 8. Selamat ya. Mantap, ayo. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sebuah komputer tidak terlepas dari input, output, proses, storage. Urutannya input, proses, output, storage. Masukkan, proses, keluaran, kemudian yang terakhir storage atau penyimpanan. Jika salah satu perangkat tidak ada, komputer tidak akan bekerja secara maksimal, bahkan cenderung tidak bisa digunakan. Kemudian saya jelaskan kesimpulannya. Input aja baca anak. Input perangkat input baca. Input keyboard, webcam, terus mouse. Kemudian storage, simpanan habis. Scanner inputan, penyimpanan habis, SSD, flash, disk. Kemudian proses, RAM, CPU, ya. Oke, pembelajaran kali ini sampai di sini dulu, sampai bertemu ke pembelajaran selanjutnya ya. Semoga kalian tetap sehat, walafiat. Oke.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami terlaksana Bu. Gurunya. Baik ya, kemarin ya. Ya, walaupun ada kami kenapa Kendalanya apa aja kemarin dalam waktu pembelajaran? dari sisi statistiknya ya izin keluar, ada panggil, walaupun sebelumnya ada kesepakatan kelasnya. Itu kalau kami ada masalah. Kemarin berarti anak sudah sampai asesmen ya tadi ya? Sudah Bu.